Sobat calon guru semuanya, untuk pendaftaran P3K tahap 1 sudah ditutup dan juga sudah dapat hasilnya untuk yang lulus seleksi administrasi dan juga tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya yang lulus seleksi administrasi bisa mengikuti seleksi kompetensi, sedangkan yang tidak lulus seleksi administrasi kita nggak bisa ya untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di sini tentunya untuk pendaftaran P3K 2024 melalui berbagai macam tahapan ya, mulai dari penentuan prioritas sampai dengan di pengumuman hasil seleksi administrasi Paskasangka. Nah, menjelang pendaftaran P3K tahap 2 baru saja BKN memberikan pengumuman terbaru kepada calon peserta P3K tahap 2 yang tentunya di sini nanti harus dicermati ya, kira-kira apa saja berkas yang harus disiapkan dan juga diupload di akun SSJSN agar kita lulus seleksi administrasi P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita kutip dari akun Instagram resmi BKN ya, bahwasanya di sini memberikan pengumuman terbaru, yaitu catat dua hal ini saat tanggal 17 November 2024 nanti. Jadi di tanggal 17 November 2024 ini nanti ada dua event ya, yaitu yang pertama yaitu mulai dibuka ya, mulai pendaftaran seleksi P3K periode kedua dilakukan di akun SSJSN. Untuk yang kedua itu adalah pengumuman SKD CPNS ya. Jadi teman-teman untuk yang ingin melakukan pendaftaran P3K tahap 2 maka nanti bisa dimulai yaitu tanggal 17 November tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk peserta P3K 2024 di sini dibagi berdasarkan dari urutan kategori, baik itu untuk yang P3K teknis, P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, dari 5 kriteria pelamar di sini dibagi, ada yang mendaftar di P3K tahap 1, ada juga yang mendaftar di P3K tahap 2. Untuk yang P3K tahap 1 tentunya teman-teman sudah mendapatkan hasil kelulusan seleksi administrasi masing-masing ya. Nah, tentunya untuk teman-teman yang pendaftar di tahap 2 di sini adalah teman-teman yang belum mendaftar di tahap 1. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar tahap 1 kemudian TMS nanti nggak bisa ya untuk kita itu mengikuti atau melakukan pendaftaran ulang pada seleksi P3K tahap 2 ketika sudah dibuka. Dan siapa saja yang nanti mendaftar P3K tahap 2, yaitu kalau misalkan teman-teman itu P3K teknis, nanti adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Inilah untuk P3K tenaga teknis. Untuk yang P3K guru, ini adalah nanti teman-teman guru non-ASN di sekolah negeri yang masuk di Dapodik dan aktif mengajar ya, minimal 2 tahun serta lulusan PPG. Sedangkan untuk yang P3K tenaga kesehatan, itu adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini adalah untuk tenaga kesehatan. Nah, jadi di sini nanti adalah teman-teman yang mendaftar P3K tahap 2 itu adalah dari kriteria 4 dan juga kriteria yang kelima teman-teman. Dan secara lebih detail untuk jadwal seleksi pengadaan P3K yang periode kedua itu adalah seperti ini. Jadi di sini pendaftaran seleksi itu nanti untuk teman-teman yang pelamar P3K tahap 2 dibuka tanggal 17 November 2024 dan ditutup nanti adalah tanggal 31 Desember 2024 ya. Nah, tentunya di sini diberikan waktu yang cukup panjang ya teman-teman, ada sekitar 1,5 bulan. Nanti teman-teman harap untuk kesalahan dari teman-teman di pelamar P3K tahap 1 yang mana banyak sekali TMS itu nanti bisa diambil pelajaran. Nah, sehingga teman-teman nanti untuk yang tahap 2 itu tidak mengalami hal yang sama ya, yaitu banyak yang TMS. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman di sini nanti ketika melakukan pendaftaran yang ditutup tanggal 31 Desember di bagian pengumuman hasil seleksi administrasi yang diumumkan tanggal 4 sampai dengan 18 Februari teman-teman nanti dinyatakan TMS ya, maka teman-teman nanti tidak bisa untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini untuk berkas apa saja yang harus disiapkan ketika kita melakukan pendaftaran P3K di tahap 2 yang nanti akan dibuka tanggal 17 November 2024. Jadi tentunya teman-teman pertama-tama harus membuat akun terlebih dahulu ya. Untuk cara membuat akun silakan simak video tutorial yang saya sematkan di kartu video ini. Nah, di sini kita ambilkan contoh. Nanti kita akan ambilkan contoh yaitu dua akun ya. Yang pertama adalah seleksi P3K guru, yang satunya
itu P3K teknis ya. Nah, di sini kita ambilkan contoh yaitu salah satu kawan kita yang melamar untuk jabatan formasi P3K guru. Nah, jadi di sini nanti untuk berkas yang harus disiapkan apa? Tentunya di sini adalah yang diverifikasi ini, yang perlu disiapkan, diunggah. Jangan sampai nanti teman-teman itu mengalami kegagalan ya, alias TMS. Nah, ini contoh yang pertama yaitu selamat Anda telah lolos administrasi berkas ya. Nah, jadi teman-teman yang perlu disiapkan nantinya ini adalah pertama pas foto formal terbaru ya, berlatar belakang merah. Dan di sini kalau misalkan kita itu kemarin itu foto yang di sini itu adalah pas fotonya itu kan harus formal ya. Formal itu artinya kita nggak boleh senyum, nggak boleh kelihatan gigi atau mungkin juga terlihat tangan gitu kan. Jadi pas foto formal setengah badan ini harus terbaru ya, dan latar belakangnya warna merah. Kemudian untuk bajunya apa? Bajunya sesuai dengan pengalaman itu adalah kalau misalkan berjilbab ya, kalau misalkan perempuan berjilbab itu jilbabnya warna hitam, kemudian pakai kemeja putih teman-teman. Boleh pakai dasi, boleh enggak juga ya. Kemudian kartu tanda penduduk ya disiapkan. Ini nanti harus asli ya. Jadi untuk pas foto terbaru berwarna, untuk yang kartu tanda penduduk ini adalah yang asli. Jadi kalau misalkan di sini sudah terverifikasi, kita checklist seperti ini teman-teman. Dan kalau misalkan semua checklist ini nanti akan lulus seleksi administrasi ya. Nah, ini KTP ini harus asli ya. KTP-nya itu harus asli, jangan sampai hitam putih atau mungkin juga fotokopian. Kemudian kalau misalkan kalian KTP-nya bermasalah ya, sekarang bisa mencetak ulang ya, yaitu di Dukcapil. Kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan materai. Nah, sekarang ini enaknya itu boleh menggunakan materai tempel, boleh juga menggunakan e-materai. Namun kalau misalkan teman-teman menggunakan materai tempel, jangan sampai ya satu materai digunakan di beberapa berkas, itu nggak boleh. Misalkan satu materai ditempel di pernyataan, kemudian di-scan, dicopot lagi, tempel di sini. Itu nanti akan ketahuan ya, ada banyak sekali ribuan teman-teman yang TMS gara-gara materainya itu digunakan ulang. Ini untuk surat pernyataan tentu nanti mengacu pada instansi yang dilamar. Misalkan saya itu mendaftar P3K guru di Provinsi Jawa Timur, berarti surat pernyataan formatnya dari Jatim. Termasuk juga surat lamaran ini juga harus mengambil dari format yang Jatim. Jangan lupa dibubuhi dengan materai juga ya. Kemudian ijazah asli, ini harus asli ya. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi tersebut ya. Jangan sampai ijazahnya itu fotokopian atau mungkin juga ijazah yang scan yang nggak berwarna, itu nanti akan TMS. Kemudian transkrip nilai, inilah juga asli. Nah, banyak sekali teman-teman yang kemarin itu di tahap 1 transkrip nilai itu kan mungkin ada beberapa kampus yang transkrip itu ada 2 halaman, tapi yang diupload hanya 1 halaman, yaitu menyebabkan TMS juga ya. Diperhatikan transkripnya itu 1 halaman atau 2 nih, diupload semuanya jadi 1 file. Kemudian berikutnya transkrip ini juga harus berwarna teman-teman. Dan berikutnya di sini kita ambil contoh yang kedua yaitu P3K teknis ya. Nah, ini P3K teknis juga lulus seleksi administrasi. Jadi apa saja sih yang diupload? Dari sini kita bisa lihat yaitu surat pernyataan. Jangan lupa surat pernyataan mengacu juga dari instansi yang dilamar ya. Ini kita ambilkan contoh itu pendaftaran P3K teknis Kabupaten Ngawi 2024. Nah, surat pernyataannya kalau di Ngawi itu ada 2 ya. Surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta pindah penempatan. Ini jangan sampai terlewat ya. Kemudian surat lamaran ini adalah formatnya semua dari Ngawi ya, dan juga kalian mendaftarnya di mana disesuaikan dengan format yang diberikan di instansi masing-masing. Kemudian surat keterangan bekerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Kalau misalkan di sini adalah yang tanda tangan itu harus dari kepala SKPD ya. Nah, ini dari kepala dinas ya, setingkat itu. Kemudian KTP asli, kemudian surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah, kemudian ijazah asli, transkrip asli, dan juga yang terakhir itu pas foto. Terkait tentang detail isi contoh dari berkas-berkas ini sudah kita spill pada video-video sebelumnya. Silakan nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa dicek ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Tentunya pendaftaran P3K yang tahap 2 ini waktunya cukup panjang. Jadi teman-teman harus betul-betul teliti, jangan sampai kita karena tergesa-gesa itu menyebabkan kita TMS ya pada pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 nanti. Demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.